Bagaimana cara jin merubah rupa? Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farah berkata, sebenarnya setan-setan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka dan meniru bentuk lain. Tetapi mereka hanya diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kalimat dan beberapa amalan. Jika mereka mengamalkan dan mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan mengubah wujudnya ke bentuk yang lain. Bisa dikatakan bahwa kemampuan setan untuk merubah wujud terjadi jika mengucapkan kalimat-kalimat atau mengamalkan amalan-amalan tersebut. Maka Allah akan merubah dirinya menyerupai bentuk makhluk lain, sebagaimana yang sering terjadi. Sedangkan kalau dia sendiri yang ingin mengubah wujudnya, maka hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Karena proses perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk lain bisa terjadi setelah ia menghancurkan dirinya dan menceraibankan anggota tubuhnya, dan jika wujudnya hancur, dia akan mati. Ini adalah pendapat yang sangat baik, tetapi masih memerlukan dalil. Barangkali hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah bisa menjadi dalil pendapat ini, yaitu bahwa ada sosok hantu yang muncul di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya dari wujud aslinya, tetapi mereka memiliki tukang sihir untuk menyihirnya agar bisa berubah wujud. Sebagaimana tukang sihir yang ada di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat hal itu, hendaknya kalian mengumandangkan azan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini sahih. Ibnu Abid duanya juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai hantu. Beliau bersabda, mereka adalah ahli sihir dari kalangan jin, tetapi sanad hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Karena di dalam sanadnya terdapat 3 cacat, tetapi di sini bukan tempat yang tepat untuk menjelaskannya. Dan hal ini tidak menafikan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tirota wala gaula. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada ramalan atau musibah dengan fenomena binatang, dan tidak ada hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menafikan keberadaan hantu, tetapi yang beliau nafikan adalah mitos bangsa Arab yang meyakini bahwa hantu dapat menyesatkan manusia. Imam Nawawi berkata, jumhur ulama mengatakan dahulu orang-orang Arab menganggap bahwa padang-padang yang kosong terdapat hantu-hantu dari jenis setan. Hantu-hantu tersebut memperlihatkan pemandangan yang tidak sebenarnya kepada manusia dan menjadikan matanya melihat warna yang berbeda. Lalu hantu-hantu tersebut menyesatkan jalan mereka, kemudian membinasakan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW menghapus kepercayaan batil itu. Ulama yang lain berpendapat, maksud hadis ini bukanlah menafikan keberadaan hantu, tetapi menghapus kepercayaan orang-orang Arab yang meyakini bahwa hantu-hantu itu berwujud dalam bermacam-macam bentuk dan menipu daya. Para ulama tersebut berkata, maksud daripada tidak ada hantu adalah bahwa hantu tidak dapat menyesatkan siapapun. Dia berkata pendapat ini dikuatkan oleh hadis lainnya, yaitu la gaula walakinna su'al. Tidak ada hantu tetapi as-su'ala. Para ulama menjelaskan as-su'ala adalah ahli sihir dari bangsa jin. Maksudnya di kalangan jin juga terdapat ahli sihir yang bisa menipu daya dan menghipnotis. Perhatian. Orang yang berpendapat bahwa hantu tidak ada dengan alasan bahwa hadis Jabir ini lemah tidak bisa diterima, meski ia berhujjah bahwa di dalam hadis ini terdapat periwayat bernama Abu Zubair yang terkenal sebagai seorang mudallis. Betul, Abu Zubair memang mudallis,
tetapi dia memberikan penjelasan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengar hadis ini pada Thoriq, tangga periwayatan yang keempat menurut Imam Muslim. Maka anggapan ketadlisannya sirna. Dengan begitu hadis ini sahih. Segala puji hanya bagi Allah. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sa'ib Maula, hamba yang dimerdekakan, Hisham bin Zahra, bahwa dia berkata, saya pernah masuk hendak menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Ternyata saya dapati beliau sedang melaksanakan sholat. Saya pun duduk menunggunya hingga dia selesai menjalankan sholatnya. Tiba-tiba saya mendengarkan suara gerakan dari bawah tempat tidur yang ada di rumahnya, yang ternyata adalah ular. Maka saya pun berdiri untuk membunuhnya. Abu Sa'id pun memberikan isyarat kepadaku untuk duduk. Setelah ular itu pergi, Abu Sa'id menunjukkan sebuah rumah di daerah itu. Dia berkata, apakah kamu melihat rumah itu? Saya berkata, iya. Dia berkata, dahulu rumah ini dihuni oleh seorang pemuda yang baru saja menikah, pengantin baru. Lalu dia ikut serta bersama Rasulullah SAW menuju Medan Khandaq. Ketika Rasulullah bersama pemuda itu, tiba-tiba dia meminta izin kepada beliau dan mengatakan, wahai Rasulullah, perkenankanlah saya untuk menunaikan janji yang saya buat dengan istri saya. Maka Rasulullah SAW memberikan izin kepadanya. Beliau berkata, bawalah senjatamu, karena aku khawatir kalau Bani Quraisyah bertindak jahat kepadamu. Pemuda itu pun pergi menjumpai istrinya. Ternyata ia mendapatkan istrinya sedang berdiri di tengah-tengah pintu rumahnya. Maka dia berniat untuk menikam istrinya dengan tombaknya. Karena terbakar oleh rasa cemburu, dia menganggap istrinya telah berselingkuh. Maka istrinya berkata, jangan tergesa-gesa, masuklah dahulu ke dalam rumahmu dan lihatlah apa yang ada di dalamnya. Pemuda ini pun masuk. Tiba-tiba dia melihat seekor ular berbaring di atas kasurnya. Maka pemuda ini mengarahkan tombaknya kepada ular itu dan menikam ular itu. Lalu ia keluar rumah dan menegakkan tombaknya di dalam rumah dalam keadaan ular tertancap di atasnya. Ular itu pun bergerak ke sana kemari di atas tombak sampai mati. Namun pemuda itu tiba-tiba juga tersungkur meninggal. Tidak ada yang mengetahui siapa yang lebih dulu menemui ajal, si pemuda ataukah ular itu. Peristiwa ini pun sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini terdapat jin-jin dalam bentuk ular yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat kawanan mereka ini, biarkanlah mereka selama 3 hari. Tetapi jika mereka menampakkan diri setelah 3 hari, maka bunuhlah, karena itu adalah setan.